Halo peoples, welcome to CIL. Siapa sih yang tidak tahu virtual reality? Sebuah inovasi dari dampak perkembangan teknologi. Namun apa jadinya jika manusia suatu saat nanti memiliki ketergantungan dalam dunia virtual reality? Untuk menjawabnya, kali ini Mimin akan menyuguhkan sebuah film dengan judul Ready Player One yang berlatar di tahun 2045, di mana manusia menjalani kesehariannya di dalam sebuah game virtual reality yang bernama Oasis. Film ini hasil garapan dari sutradara Steven Spielberg yang diambil dari cerita novel karya Ernest Cline dan dibintangi oleh T. Sheridan sebagai Wade Watts dan Olivia Cook sebagai Samantha dan para karakter pendukung lainnya. Langsung saja tanpa banyak cincong kita tonton film ini. Tapi jangan lupa sempatkan klik tombol like dan subscribe sebelum masuk ke cerita. Mimin hitung sampai 3. Oke, let's watch Ready Player One. Zombie apocalypse. Film ini dibuka dengan menampilkan Oasis, sebuah game yang dibuat oleh James Halliday. Dan James Halliday mengumumkan jika di dalam game Oasis dia membuat sebuah item berupa telur Paskah yang akan memberikan sebuah kekuatan spesial bagi yang menemukannya dan akan mendapatkan saham milik James Halliday. James Halliday pun memberitahukan untuk mendapatkan telur Paskah maka harus memiliki 3 kunci gerbang ajaib yang didapatkan dalam setiap tantangan. Perburuan telur Paskah pun dimulai. Namun selama 5 tahun belum ada yang menemukan satupun kunci yang menuju ke telur Paskah. Hanya sebuah petunjuk untuk mendapatkannya, yaitu memenangkan balapan di tantangan pertama yang sangat sulit dimenangkan. Namun para pemain Oasis tetap mengikuti balapan seperti para Sexer dari perusahaan terbesar kedua, EOE yang dipimpin Nolan Sorrento, dan Wade Watts dengan avatarnya yang bernama Parzival, biasa dipanggil Z. Balapan untuk memperebutkan kunci pun dimulai. Di dalam jalur balapan banyak sekali mobil-mobil yang saling bertabrakan dan hancur menjadi kepingan koin. Z pun memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil koin yang berjatuhan untuk membeli bahan bakar kendaraannya. Tak disangka saat Z akan mencapai garis finish dia dihadang oleh King Kong. Z pun berhenti dan Z menyelamatkan Artemis. Akhirnya balapan pun gagal tanpa ada pemenang. Setelah balapan, Z dan Artemis pergi ke tempat Aetz untuk memperbaiki motor milik Artemis. Z pun berbicara dengan Artemis jika dia berhenti di tengah balapan karena ada King Kong yang menghadang. Tapi Artemis membalas, Z sebenarnya hanya takut kehilangan semua koin miliknya dan mengatakan jika Nolan Sorrento mendapatkan kunci maka dia akan menguasai dunia. Tak lama setelah itu, Aetz ternyata sudah selesai memperbaiki motor milik Artemis. Akhirnya Artemis pun pergi meninggalkan Oasis, begitu juga dengan Wade. Kembali ke dunia nyata, Wade disalahkan oleh Rick karena dia membuat Rick menjadi nol karena sarung tangan buatannya. Dan Wade dipukul oleh Rick. Namun Rick dihentikan oleh Alice dan Alice mengancam Wade jika dia menyentuh barang miliknya maka Wade akan diusir. Wade pun kembali ke Oasis dan memasuki Halliday Journal yang berisi ingatan dari Halliday untuk mencari petunjuk tantangan pertama. Setelah memasuki Halliday Journal, Wade melihat ingatan dari Halliday saat berdebat dengan Jim dan dia mendapatkan sebuah petunjuk untuk memenangkan pertandingan, di mana yang diperlukan hanya mundur dengan cepat. Kemudian Wade langsung menuju balapan kembali dan dia menerapkan petunjuk yang dia dapatkan. Akhirnya dia berhasil mencapai garis finish tanpa melalui segala rintangan yang ada. Wade pun diberikan kunci gerbang ajaib dan sebuah petunjuk untuk mendapatkan kunci kedua. Karena kemenangan dari tantangan pertama, Wade Watts mendapatkan 100.000 koin dan langsung berbelanja sebuah item berupa bom, cube, dan setelan haptik yang dikirim di dunia nyata.
Sins beralih ke Sorrento. Dia menemui temannya Irox untuk mengambil sebuah item bernama The Orb of Osirox dan memberikan tugas kepada Irox untuk melenyapkan Parzival. Irox pun meminta 3 kali bayaran normalnya. Sorrento pun setuju dan dia pergi. Di lain sisi, setelah kemenangan dari Parzival, banyak yang memenangkan kontes pertama, seperti Artemis yang mengetahui Parzival menyelesaikannya dengan cara mundur, dan Aetz yang diberitahu oleh Parzival dan banyak player lainnya. Lalu Whitewatch membaca petunjuk yang dia dapatkan di tantangan pertama untuk mendapatkan kunci kedua. Kemudian dia menuju ke Holiday Journal kembali dan dia bertemu Artemis dan menyarankan jika dia harus menyamar. Artemis dan Parzival akhirnya melihat ingatan Holiday bersama. Setelah melihat ingatan dari Holiday, Parzival bertaruh dengan kurator bahwa Kira hanya disebutkan 1 kali di Holiday Journal dan dia menang. Kurator pun memberikan sebuah koin 25 sen. Setelah mendapatkan koin dari kurator, Artemis mengajak Parzival untuk berdansa di klub yang sesuai dengan ingatan Holiday. Singkat cerita, mereka bertemu di tempat yang dijanjikan, namun mereka diawasi oleh Irox dan percakapan mereka disadap. Mereka pun segera berdansa bersama untuk mendapatkan petunjuk kunci kedua. Saat berdansa, Parzival memberitahukan nama aslinya, yaitu Whitewatch. Dan tak lama setelah itu, mereka disergap oleh para player dari perusahaan IOI. Dan pertarungan pun terjadi. White pun ditembak, kemudian dia menggunakan cube yang dia beli untuk lari dari sergapan. Dan Artemis pun marah karena dia mengacaukan rencananya dengan memberitahukan nama asli dari Parzival. Setelah itu, Irox memberitahukan kepada Sorrento identitas asli dari Parzival, yaitu Whitewatch. Sorrento pun memerintahkan Finel untuk memburu Whitewatch di dunia nyata. Sins beralih ke Whitewatch saat akan login ke game. Dia dialihkan ke sebuah hologram di plaza milik perusahaan IOI dan White ditawari untuk bekerja bersama Sorrento mencari telur Paskah dengan diiming-imingi sebuah device untuk bermain dan gaji sebesar 4 juta per tahun serta bonus sebesar 25 juta dolar jika White berhasil mendapatkan telur Paskah. Mendengar hal tersebut, Whitewatch merasa kaget. Kemudian Whitewatch menanyakan sebuah pertanyaan yang menjebak Sorrento. Sorrento pun berhasil menjawab pertanyaan tersebut yang ternyata Sorrento dibantu oleh para pekerjanya dalam menjawab pertanyaan dari Whitewatch. Whitewatch pun mengetahuinya dan Sorrento mengancam Whitewatch di dunia nyata. Segera setelah mendengar ancaman tersebut, Whitewatch langsung melepas device-nya dan berlari menuju rumah bibinya, yaitu Bibi Alice. Namun sangat disayangkan, bibinya tidak selamat terkena ledakan. Whitewatch pun kembali ke tempatnya, namun naas dia diculik. Ternyata yang menculiknya adalah orang suruhan dari Artemis dengan nama Samantha. Dan mereka pun mulai berbicara. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Artemis menyadari petunjuk kedua dan mereka segera menuju ke Holiday Journal kembali dan meminta kurator untuk menampilkan film yang ditonton oleh Holiday. Akhirnya mereka menemukan film yang menjadi petunjuk kunci kedua. Simulasi film pun terjadi. Saat mereka sibuk memecahkan petunjuknya, Aetz tiba-tiba mengikuti sebuah bola dan memicu kebanjiran. Aetz pun memasuki ruangan 237. Singkat cerita, Aetz mengatakan jika dia melihat Kira dan mereka menuju ke ruang dansa. Saat di ruang dansa, Artemis langsung melompat menuju Kira dan dia berhasil mencapai Kira. Dia langsung mengatakan maukah berdansa sehingga memicu kemunculan kunci kedua. Dan kunci kedua pun digunakan untuk membuka petunjuk ke kunci ketiga. Sins beralih ke Sorrento. Dia menghubungi Finel dan mengatakan jika White masih hidup, sehingga Finel segera mencari White kembali dan menemukan sebuah petunjuk melalui lelaki bertato suruhan dari Artemis. Kemudian Finel mengerahkan drone miliknya untuk mencari lelaki bertato tersebut. Akhirnya Finel menemukannya. Saat White dan Samantha membahas petunjuk ketiga, tiba-tiba mereka diserang dan mereka segera melarikan diri. Namun Samantha mengorbankan diri ditangkap untuk menahan Finel dan anak buahnya sehingga White dapat melarikan diri. Saat White akan pergi, tiba-tiba dia bertemu dengan Aetz di dunia nyata dan Daito. Akhirnya mereka pun kabur menggunakan mobil. Dan di dalam mobil White pun bertemu dengan Sou.
Shinz beralih ke Sorrento. Dia mengerahkan anak buahnya untuk menyelesaikan tantangan ketiga berupa memainkan sebuah video game 2600 dan memerintahkan Airok untuk mengaktifkan Orb of Ozorox. Kemudian Sorrento pun pergi memasuki sebuah portal. Tiba-tiba dia sudah ditodong oleh Wade dan Daito. Wade menanyakan posisi dari Samantha. Setelah mendapatkan informasi, Wade memberitahukan kepada Samantha cara untuk keluar. Namun di lain sisi, Sorrento mengetahui jika sinyalnya telah diretas. Sorrento pun melepaskan device-nya dan segera mencari Samantha. Setelah Samantha bebas, dia justru pergi ke device milik Sorrento untuk mencari cara menonaktifkan Orb of Ozorox. Sedangkan Wade mengumumkan kepada semua player agar ikut bertarung melawan perusahaan IOI di planet Doom. Akhirnya para player mau bertarung bersama Wade dan Samantha juga telah berhasil mendapatkan petunjuk menonaktifkan Orb of Ozorox. Saat pertarungan antara player melawan perusahaan IO, Samantha berusaha menonaktifkan Orb of Ozorox. Akhirnya perisai yang ada telah berhasil lenyap berkat Samantha. Pertarungan pun menjadi lebih intens. Sorrento yang melihat hal tersebut langsung menggunakan sebuah robot berupa Mecha Godzilla. Terjadilah pertarungan antara Edge yang menggunakan robot raksasa melawan Sorrento. Kemudian datang juga Daito dengan robot Gundamnya yang dia dapat dari artifak. Namun tetap tidak berhasil mengalahkan Mecha Godzilla milik Sorrento. Sehingga Samantha lah yang berhasil menghancurkan Mecha Godzilla menggunakan sebuah bom. Singkat cerita, Wade berhasil mencapai tantangan ketiga, namun dihadang oleh Aerox dan Sorrento. Sorrento pun menggunakan sebuah item bernama Katalis yang dapat melenyapkan seluruh player. Dan akhirnya seluruh player lenyap kecuali Wade Watts karena dia mendapatkan extra life dari koin yang dia dapatkan dari taruhan bersama kurator. Wade pun memulai menyelesaikan tantangan ketiga dan ditonton oleh seluruh player dari Oasis. Namun Sorrento memburu Wade dan rekannya di dunia nyata. Tak lama setelah itu akhirnya Wade berhasil menyelesaikan tantangan ketiga dan bertemu dengan James Halliday. Kemudian dia diberikan telur Paskah. Sorrento pun akhirnya ditangkap karena dia berusaha membunuh Wade di dunia nyata. Dan Wade resmi menjadi pemilik dari saham Oasis. Film pun ditutup dengan Wade bersama Samantha.